pertanyaan jawaban saya. tadi. Ternyata Oke, kita bisa, santai aja, Bang. Kita bisa santai aja. dilakukan itu, ya sudah, oke. Santai aja, Kalau Bang. bisa, Saya mau nanya, tanpa Bang. Saya mau sepengetahuan nanya. Kristen nggak ada masalah, ya sudah, oke lah kalau begitu. Itu Saya aja. mau nanya, Bang. Saya mau Oke. nanya ya. Jauh ke dalam lubuk hati Abang, kira-kira Abang mau nggak kalau ada gadis yang lewat-lewat itu, mentok buah itu? Ya. Aduh, Jangan. naluri Kalau Anda pasti laki-laki mau, itu toh. beda, Bang. Iya, Kalau Anda pasti itulah mau, kan? naluri laki-laki. Kenapa? Kenapa mau? Gini, Bang, saya- dengerin dulu, baru Abang. Naluri laki-laki seperti itu, Tuhan menciptakan seperti itu, maka diberikan tuntunan. Anda harus seperti ini. Tuhan itu adil, bukan berarti Tuhan menciptakan laki-laki nafsunya gede, melihat perempuan semok ataupun apa tertarik, terus kemudian kamu ditahan, kamu jangan, kamu nggak boleh, nggak begitu caranya Tuhan. Gini Bang Wan, Contohnya memang begini, kan contohnya kelemahannya begini. laki-laki itu, Logikanya gitu. dengar dulu gantian. Ya, kelemahannya laki-laki itu memang di mata, ya kan? Saya kasih tahu, ya. Walaupun kita jalan sama istri kita berdua di mall, tiba-tiba ada yang lewat, itu mata tanpa perintah dari otak, ya, dia pasti ngikutin, lihat, ada sesuatu pemandangan, iya kan? Ya kan? Masa kita mau tutup mata, tutup jalan aja terus tutup. Sayang ya kalau Ada dibiarkan. pemandangan indah begitu, masa dilewatkan? Ya pastilah, mata itu Siapa nggak yang bisa membuat kayak gitu, Bang? nggak Siapa bisa- yang membuat nggak bisa mata laki-laki kayak dikontrol. gitu, Bang? Begitu. Siapa yang membuat mata laki-laki kayak gitu, Bang? Tapi kita harus Siapa yang sadar membuat- bahwa Siapa ya, yang membuat mata laki-laki seperti itu? Tuhan memang menciptakan, tapi Ya, Tuhan. terkadang kan memang Jelas Tuhan loh, Bang. menciptakan Tuhan semua. itu menciptakan merangkai, memberikan akal pikiran. Bukan berarti menahani, cuma diberikan solusi gitu loh, Bang. Adil nggak kira-kira kayak gini loh, Bang? Misalnya gini. Ditahan lah. Abang, dengerin dulu. Abang sedang lapar-laparnya nih. Terus kemudian saya bawa nasi padang ke depan abang. Terus kemudian saya buat aturan, kamu dosa kalau makan nasi ini. Menyiksa nggak ciptaan Tuhan itu? Menyiksa, Bang. Masuk logika nggak pertanyaan saya? Lagi mikir, bentar. Ya, gimana? Masih nunggu Roh Kudus. Enggak, pertanyaan saya gini, Bang. Pertanyaan saya tadi gini. Haleluya. Kita kembali ke Ayo Tuhan teman-teman yang sebenarnya. agama Kristen yang mau diskusi silakan minta permintaan yang Kristen ya Kristen. Gimana Rating pertanyaannya? agamanya di bawah Kristen, yang Kristen tolong ya. Yang Kristen yang mau diskusi silakan minta permintaan. Yang Kristen. Abang, gini loh, saya analogikan abang seorang nih, orang yang lapar. Tuhan menciptakan laki-laki itu mudah lapar. Terus kemudian di versi abang, saya bawa nasi padang di depan abang. Kalau versi Kristen, abang tidak boleh makan sama sekali. Tapi kalau versi Islam, bisa saja kamu makan tapi separuh. Kira-kira yang kejam mana, Bang? Kok tidak boleh? Versi Kristen pokoknya kamu dosa kalau kamu makan, tapi versi Islam bisa kamu makan tapi separuh. Itu solusi, Bang, karena Tuhan menciptakan kamu laki-laki itu sedang kelaparan. Terus kemudian Islam memberikan solusi, kamu bisa makan separuh. Karena dalam Islam itu bunuh diri nggak boleh, Bang. Untuk Ya diri itu. sendiri itu nggak boleh. Jadi daripada mati kelaparan, ada nasi padang di situ, ya boleh Makan dicomot. separuh. Begitu. Makan separuh. Ya boleh lah, masa mau mati konyol gimana sih? Nah, ya itulah. Tidak ada makanan dimakan lah, gimana? Sama Lah seperti iya, Anda, tuh. babi kan dilarang. Tapi kalau tidak ada makanan lagi selain itu kan pasti Anda makan juga kan? Nah, itu solusi. Itu makanya. Bukan Jadi Tuhan begitu. di dalam Islam itu serta-merta melarang terus kemudian nggak bisa, meskipun kamu mau mati nggak boleh. Itu solusi ketika apa? Terdesak Bang, gitu loh. Itu solusi. Saya kan Bang. udah bilang, kalau poligami, ya itu kan pemahaman Anda. Aku tidak ada masalah. Yang Kembali ke yang jadi poligami pertanyaan lagi, saya kayaknya- aja tadi itu, kayaknya mau kenapa boleh? penekanan di Tanpa- poligami abang ini. Kenapa harus
harus memberitahukan istri. Itu aja pertanyaan saya yang saya kritisi. Tapi kalau Anda Kalau kita kembali ke LGBT gimana, Richard? memang dibilang boleh, ya sudah Kalau kita lah. kembali LGBT gimana? Nggak apa-apa, nggak masalah itu. Cuman LGBT saya kasih tahu, saya udah jawab tadi ya. LGBT itu yang dilarang itu perbuatan. Tapi kalau orangnya dia juga manusia. Manusia kan Kalau itu dilegalkan dari gimana? kesalahan. Kalau itu Kehilangan. dilegalkan gimana? Kalau itu dilegalkan gimana? Tidak ada Kristen melegalkan, nggak ada. Kata Dari siapa mana tidak adanya? ada? Coba cari ayatnya Pak. Kalau di Kristen Loh, bisa kalau itu dilegalkan LGBT. oleh lembaga gereja gimana? Pertanyaan Tidak saya. ada Pak. Kalau itu ajaran sesat, bukan secara Kristen secara umum. Oh, ajaran sesat. Ajaran sesat Sedangkan itu kata nggak ada siapa Pak. ajaran sesat? Sampai pendeta Kata kasih siapa kawin ajaran orang sesat? LGBT. Itu tidak Mau saya kasih data? mewakili sebuah Mau saya kasih data umat lagi? Kristen secara umumnya. Tidak Mau Pak. saya tidak. kasih data Itu lagi? Kristen. Karena di Alkitab sendiri nggak mau. dijelaskan Sodom dan Gomora dihancurkan Tuhan, murka Tuhan karena mereka kawin sesama jenis. Kalau ini gimana? Buka itu ya. Kalau lembaga gereja Protestan melegalkan sama jenis gimana? Pertanyaan saya. Ya, jelas itu sesat Pak. Sesat itu bukan mewakili. Loh, ini Protestan loh. secara Kristen secara Martin umum, Luther loh, Mas. Pak. Loh, ini Martin Luther loh. nggak bahaya, tak nggak Gimana bahaya. sih Anda? Baca Pak. Hah? Kalau dibilang Kristen melegalkan LGBT tidak ada itu Pak ayatnya, tidak ada. Di Alkitab jelas melarang Loh, ini LGBT tidak- Pak. Oh, di Jauh dalam sebelum Anda melarang ada. LGBT, Kristen sudah ada Pak. Sudah ada lagi malah Ini kotanya ada. dihancurkan. Ini ada. Sodom dan Gomora. Alkitab Queen Jefferson, Tidak ada, Alkitab khusus homoseksual ada ini. Ini ada nih Alkitab Queen Jefferson. Itu sesat Pak. Saya kasih tahu ya, tidak ada. Oh, apanya? Ayat Kok bisa di sesat Alkitab gimana? membolehkan LGBT. Coba bacakan dulu, coba. Kalau King Version Lah mengatakan ini membolehkan. gimana? Ada Bible dulu. QJV gimana? Tidak. Enggak, di pertanyaan saya King kenapa Version. ada Bible Queen Jefferson? King Version yang pertama kan, yang Ini gimana? Anda tanyakan ya. Coba buka Ini ayatnya. gimana? bacakan dulu. Enggak Pak, pertanyaan bacakan saya. dulu, Pak. Bapak Ini jangan kan aja membawa dengarkan ini. dulu. Bacakan dulu. Di Loh mana ya iya, artinya? ini kan artinya di dalam Silakan. Bible Queen Jefferson, di dalam Bible Queen Jefferson berarti ini legal dari gereja. Tidak Pertanyaan saya ada, kan Pak. gitu. Coba bacakan dulu. Kok tidak Bacakan ada? dulu. Ini Di mana ada ayatnya buktinya. yang sampaikan? Sama nggak dengan yang Hah? Kristen secara umum? Sama nggak? Coba. Bacakan dulu Pak, jangan hanya Loh. membawa narasi. Ya silakan, karena ya Anda punya nggak kitab, punya loh bukannya saya nanya. literasi. Ini Coba bacakan dulu. Bible-nya. Pak, Lah Bible-nya ini gimana sih Anda? Bacakan Loh, nggak baca salah sendiri. satu ayatnya? Anda. Pak, maksud saya bacakan Ah. salah satu ayatnya yang membolehkan Ah. LGBT. Coba silakan. Alkitab QJP mengubah Kejadian 15:5 ya kan. Alkitab Bible Queen James mengubah Kejadian 15 ayat 5 sehingga berbunyi, mereka berseru kepada Lot di mana orang-orang yang datang kepada malam ini, bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami perkosa dan permalukan mereka, ya kan? Mengubah. Ini kan Pak, udah ada diubah. kata mengubah. Itu mengubah itu sudah bahasa Loh. Indonesia itu Pak, jelas sekali. Lah, ini dari loh, ini dari breaking news. Itu sudah Ini berita mengubah. Kristen loh. Lah, artinya apa? Ntar dulu Pak Kinjing. Berarti mengubah Oke, dengan yang sekarang gini. ayat yang sebenarnya. Itu Sekarang sudah gini, salah. udah Dari saya awal kan juga bicara, salah, Pak, kok Bapak Anda pakai kata kepanasan. mengubah. Aduh. Iya, ini, makanya Pak. dengarkan dulu. Ini dari mana? Dari breakingnya 10 fakta ya kan tentang Kristen Alkitabiah ya kan. Di mana Alkitab Queen Jefferson adalah Alkitab homoseksual. Oh, Oke, nggak diakui itu, poin Pak. pertama King itu. James nggak diakui. Saya pikir tadi King James. Ini Queen. Ini bukan Lah. Alkitab yang secara umum yang diyakini umat Kristen, bukan. Ini ajaran sesat ini. Enggak, Sesat ini, Pak. artinya, Jangan dipakai itu, Pak. dengarkan dulu. Sesat itu, nggak usah Kok kau dipakai, sesat Pak. melulu dari tadi Tidak sesat, ada yang sesuai sesat dengan melulu yang sih. Kristen secara umum karena nggak ada di ayatnya Pak. Salah. Anda Artinya membawa- gini loh, Richard, membawa kitab sesat, Pak. Richard, Salah dengarkan Anda, dulu salah. Richard. Sorry, Richard, saya nggak Richard, ngerti. dengarkan dulu ya. Sesat itu. Oh, pantas nggak nanggap Itu sesat, Tapi pada Pak. saat orang apa? Itu kan kata Oh, mengubah. sesat Bapak tadi ya. sudah baca. Tadi mengubah. Tadi Iya, sudah bentar pakai kata dulu. mengubah. Saya Sudah ngambil salah. data ini dari Entar dulu. Ini saya ambil, dengarkan dulu ya. Dari tadi Anda asumsi melulu. Saya tuh bingung nggak punya data deh ini ya. Asal bunyi aja. Enggak asal bunyi. Kamu dari ada asal bunyi. Iya, nggak ada Nah, kitab Queen kini James, telah Pak. menghasilkan Salah. sebuah Alkitab King gay. James yang benar. Kok nggak ada loh? Nggak ada Queen James. Ya ilaha King illallah Muhammad James itu Rasulullah. yang benar Pak. Ini salah. Bukan jadi aku Oh, salah. Kristen ini. Ini Queen James dari mana? Tetapi kitab ini King James? diakui.
ini diakui untuk Bible, ini diakui di gereja-gereja Barat. Ini khusus Alkitab, khusus homoseksual bagi pemeluk agama Kristen, bagi pemeluk agama Kristen, bagi pemeluk agama Kristen itu diakui oleh negara gereja-gereja Barat. Kok sesat melulu sih kerjanya? Sesat jelas. Kita King James Gua tidak bingung. diakui, Pak. Bang King. Nggak ada itu. Bang King. Saya pikir tadi King Bang King. James. Kalau King James ya. Bukan King Richard, bukan Bapak King membaca Richard. aja dari awal kata mengubah. Itu sudah Iya. salah. Pak. Lah, Jangan buku dijadikan ini, Bang, Richard bentukkan maksudnya gini sebagai loh. sumber. Jadi ada Salah itu, kitab, jangan. ada Bible Kita bicara yang kitab yang khusus, sebenarnya aja, Pak. khusus untuk pemeluk Sorry. LGBT. Itu Nggak ada Bang itu. Richard. Kitab dibagi Nah untuk itu LGBT gimana tidak. itu Itu saat sesat. tidak? Pak, sesat. Saya akui sesat. Berarti- Kenapa bilang Bukan nggak ada ajaran nih? Kristen. Nah, sekarang saya tanya, nggak ada kan? Secara agama katanya nggak sah, nggak boleh menyalahi aturan, menyalahi agama. Kenapa saat pemberkatan, proses pemberkatan diberkati oleh seorang pendeta? Kenapa pendetanya mau gitu loh? Berarti pendetanya udah Ya, nyangkal Alkitab betul. dong, gitu. Berarti udah berdosa Pak, dong. Betul Saya kasih tahu sekali. ya. Saya kan tadi sudah jelaskan ya, di Alkitab sudah dijelaskan kota Sodom dan Gomora dimusnahkan oleh Tuhan karena masyarakatnya kawin sesama jenis. Itu kita imani apa yang tertulis di Alkitab, itu ada datanya, Anda bisa buka di Google. Ya kan, kota Sodom dan Gomora. Kalau ada pendeta yang mengawinkan LGBT, itu tidak mewakili iman Kristen. Itu ajaran sesat, Pak. Jangan dijadikan sebagai sumber. Salah. Jadi standar tidak ada. Kita Kristen nggak mengakui LGBT. Berarti salah pendetanya Salah, Pak. Salah, ya. salah. Queen James juga tidak ada dalam literasi agama Kristen. Bang Kalau Richard, King Bang James, Richard, ya. Kalau Queen James itu kitab dibikin-bikin, Pak. Bang Richard. Berarti pendetanya Nah, ini- salah pokoknya ya, dosa lah gitu ya. Iya dosa lah kalau pendeta ngawinkan orang sesama jenis gimana sih? Bang Richard mau Aduh. nanya Bang Richard. Saya nggak mau nanya kitab, Bang. Mau nanya Bang Richard. Jangan nampain gambar nanti rungkat. Ini berdua lagi Natali sama Bang Rio rungkat nanti rungkat. Nyanyi lagu rungkat kita. Bang Richard, saya mau nanya Bang Richard. Kasihan kan Bunda Esti kan? Bang Richard, mau Udahlah, nanya Bang Richard. kalau yang sesat-sesat Mau nanya jangan dibawa sekali di lagi, sini Bang lah. Richard. Ya saya Tidak bawa, mewakili saya nggak iman bawa Kristen. yang sesat. Ya silakan. Nanya Bang Richard. Bang Richard ini orangnya baik nggak? Iya, saya nggak bisa mengatakan diri saya baik. Yang Oke, berarti saya tanya, tidaknya saya itu Tuhan. saya tanya sama Abang suka nggak sama orang baik? Ya iyalah Pak, kita mau Oke, berteman sama nah orang yang pertanyaan baik. saya ya kan? sekarang, pertanyaan saya sekarang begini. Paulus itu kan pernah membunuh, terus kemudian Rasulullah Nabi Muhammad itu sebutan Al-Amin dari kecil, tidak pernah berbohong, mulai dari kecil sampai dengan dewasa diangkat jadi Rasul. Kira-kira, misalnya nih, kira-kira aja Bang, saya nanya ininya aja, nalar Abang aja. Abang kan suka orang baik. Kira-kira Paulus dengan Rasulullah Nabi Muhammad hidup di waktu bersamaan, kira-kira datang ke Abang, dua-duanya mengaku Nabi, kira-kira pilih yang mana Bang? Begini, kalau saya tergantung Pak. Berat itu mah. Tergantung Enggak, gini. Saya kasih tahu dulu. Gini loh, jawab dulu, Saya kasih dengerin tahu. dulu lah, dengerin dulu lah. Saya sudah Abang tahu ini pertanyaan sama-sama teman Abang dua, satu pernah membunuh, terus kemudian yang satunya mulai dari kecil cacat masalah sosial, hukum ataupun apa itu nggak pernah terdengar. Datang waktu bersamaan sama-sama mengaku Nabi, kira-kira pilih yang mana? Begini, saya kasih tahu ya. Masalah baik tidaknya orang itu hasil akhirnya, ya, bukan prosesnya. Tuhan mencari orang yang akhirnya, taruhlah dia mantan penjahat, ya kan, mantan pembunuh, ya kan, tapi akhirnya dia bertobat daripada orang yang mantan pendeta, mantan ustadz, akhirnya terakhir dia jahat. Pilih yang mana coba? Pasti yang mantan pembunuh lah, ya kan? Enggak, Tuhan beda mencari orang yang Bang. memegang Analogi imannya sampai Abang itu terakhir, Pak. beda. Gitu Nabi Muhammad maksudnya. itu mulai dari nol, nggak pernah mantan jahat, nggak pernah mantan dia. Dia nggak pernah berbohong dari kecil sampai dewasa. Pada Iya. saatnya sampai ke depan Abang tidak pernah berbohong. Sama-sama mengaku Nabi. Paulus membunuh murid-muridnya, membangkang, terus kemudian datang mengaku Nabi. Dua-duanya mengaku Nabi.
Iya, Kalau iya. abang memberikan analogi, dia mantan ustadz. Kalau Rasulullah Ya, ini ya. nggak pernah melakukan. Pilih Ya, yang mana kira-kira abang? Anehnya juga gini, Bang King, sebentar aku tambahin dikit ya sebelum dijawab. Dan anehnya juga gini, Paulus itu kan ngaku rasul sejak dalam kandungan, ya kan? Nah, kalau dia sejak dalam kandungan sudah menjadi rasul, kenapa dia semasa hidup yang katanya sebelum bertobat, dia kok suka bunuh-bunuh, bantai-bantai gitu? Oke, silakan. Jawab dulu Bang King, jawab dulu Bang King. Pilih yang mana kira-kira Bang King? Abang kan suka orang baik. Saya mau Iyalah, minta kita- kejelasan abang. Suka yang Dengar baik dulu. atau yang siapa? Dengar dulu ya. Ya kita, Tuhan mau supaya kita ini di dunia ini jadi orang baik, jadi pengikut Tuhan, beriman kepada Tuhan. Iya kan? Ya, Ya terkadang prosesnya kita melalui banyak rintangan, tantangan, ya kita kadang jatuh dalam dosa, ya kan? Tapi Tuhan mau yang hasil akhirnya, siapa yang setia sampai akhir. Itu yang Tuhan cari. Ya kalau Anda pertanyaannya Nabi Musa, baginda Nabi, ya dengan Paulus, ya itu kan berbeda ya. Karena Anda mengimani Nabi Muhammad, ya Nabi Muhammad. Saya karena zamannya berbeda, saya karena Paulus ini mantan orang jahat, tapi dia akhirnya dia mengabarkan suatu kebaikan, ya kenapa enggak? nggak mau jujur abang ini. Tengah Abang gimana sih? ini sama-sama nol bang, sama-sama Gak nol. jujur dia ini. Gak jujur dia ini dari tadi. Banyak subjektivitas saja. Bang King ini Objektif kenal lah. satu orang, kenal dua orang. Asumsi melulu, gak punya data. Anda Bang King, jujur Bang King, Anda kata jujur Bang kisahnya King. Rasul Paulus sih, jadi Anda Bang mengatakan King. dia jahat atau apa? Ya kan nggak Jujur, tahu Bang King. profilnya Rasul Paulus. Saya Lah, tahu, iya, Pak. membandingkan. Saya tahu, Pak. Saya punya literasinya, Pak. Gini, Iya, Bang, kan bentar dulu Bang, saya kejar dulu Bang. Gini aja, kita nggak ke Rasul Paulus, kita nggak ke Nabi Muhammad. Teman abang si A dengan si B. Si A pernah membunuh, si B tidak pernah melakukan kesalahan sekecil apapun mulai dari kecil sampai besar. Datang si A sama si B. Kira-kira abang memilih yang mana kalau dua-duanya mengaku Nabi? iya saya pilih orang yang baik di mata Tuhan lah, Yang B. yang baik di mata Tuhan. Ya kalau B ya B. Emang Iya, saya memilih orang yang di mata Tuhan itu baik. Kalau pandangan kita manusia kan berbeda dengan pandangan Tuhan. lah iya, dari mana abang tahu Ya. kan memilih itu? Ya itu. Dari perangannya kan? Kalau Dari dia peran, baik, ya tidak ada salahnya karena kita kan diajarkan tuh mengikuti suatu kebaikan. Tidak ada salahnya. Tapi kenapa Anda membandingkan Paulus dengan Nabi Muhammad? Enggak, saya enggak membandingkan Itu. Paulus. Saya Itu Anda membandingkan. membandingkan, nggak usah lah. Bikin saya teman yang baik dengan yang jahat. Ya pasti Ya, kita si pilih yang sama baik si B aja. Nggak tadi. usah Yang bandingkan mana? Yang B Paulus dengan atau Nabi Muhammad. Gitu. pilih A atau B. Itu kan gampang kok itu dijawab. Nah, sekarang gini, terakhir Bang. Itu. Gini Bang, terakhir Bang. Abang kan kenal nih, namanya mengenal, punya pengetahuan tentang Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Daud. Mereka itu adalah orang-orang pesuruh Tuhan untuk menyiarkan agama, untuk menyembah kepada Tuhan, melarang melakukan kejahatan, berbuatlah, mengajak kepada perbuatan yang baik. Terus kemudian itu mereka berkorban, berdarah, korban harta, jiwa dan raga. Terus kemudian tiba-tiba datang Paulus menghalalkan hukum-hukum yang dibawa para nabi ini hanya dalam mimpi, akulah Tuhan. Wajar nggak menurut abang keadilan Tuhan itu di mana kira-kira? Nabi-nabi itu mereka berkorban jiwa dan raga, harta. Paulus ini seorang pembunuh. Tiba-tiba hanya dalam mimpi dia mengatakan saya adalah rasul, menghalalkan, mengubah tata cara yang disiarkan para nabi. Kira-kira keadilan Tuhan itu di mana? Anda percaya nggak kira-kira kayak gitu? Dibatalkan hukum-hukum beberapa nabi hanya dalam mimpi seorang Paulus. Wajar Begini nggak, Pak? Bang Wan, ya, Anda salah kalau Paulus itu dalam mimpi. Dia mimpi di mana dia mimpi? Dia tidak bermimpi loh itu Paulus. Dia dalam perjalanan ke Damsik, iya kan? Dia itu memang mantan pembunuh pengikut-pengikut Yesus, ya orang-orang Kristen.
Kemudian dia itu orang Farisi, orang Yahudi taat, itu orang Farisi itu Yahudi taat yang garis keras, ya kan? Dia pergi ke Damsyik dan mencari orang Kristen juga di sana. Tapi dalam perjalanan dia ketemu sama Yesus, ya ketemu Yesus bukan dalam mimpi. Di perjalanan baca loh di Alkitab itu, bukan mimpi. Dia bersama dengan temannya, tiba-tiba ada terang cahaya. Dia kaget, siapa? Dia mengatakan, Paulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dia kaget, siapakah engkau? Tuhan. Yesus mengatakan, akulah Yesus orang Nazaret itu yang kau aniaya. Kaget dia, langsung matanya buta, tidak melihat. Temannya di situ saksi, ada di situ cerita di Paulus. Jadi dia bukan mimpi, temannya ada bersama di situ, ada 3 orang. Dia melihat kejadian itu. Hanya dia nggak mendengar suara, tapi cahaya itu dia lihat. Siapa nama temannya, Pak? Siapa nama temannya? Tidak disebutkan. Ada 3 orang berjalan sama tidak jelas dia. ya. Oh, Dia berarti kaget. asumsi. Tapi bukan mimpi, tapi dia melihat. Akhirnya dia buta. Akhirnya dia masuk di kota Damsyik, di kota yang dia mau tuju. Dia kaget di situ. Ketemu sama Ananias. Ananias itu muridnya Yesus. Pergilah ke Damsyik itu, ketemu sama orang yang aku pilih untuk memberitakan kabar baik. Itu ada ayatnya itu, Pak. Saya bukan asumsi nih, ya kan? Ketemu, akhirnya dia matanya buta itu disembuhkan, jadi dia bisa melihat. Akhirnya dia bersaksi. Orang di situ kaget, kenapa orang jahat ini tiba-tiba mengabarkan suatu kabar sukacita. Karena tugasnya si Paulus itu mencari orang Kristen untuk dibunuh. Kenapa dia bisa jadi seperti orang yang mewakili Tuhan di situ, mengabarkan kabar sukacita. Ini di Alkitab loh, Pak. Ada ceritanya. Coba buka di Kisah Rasul. Kesaksian Paulus apa? Bilang di Kisah Rasul, di Kisah para Rasul itu, Pak. Bukan. Ada di situ. Apa bilangnya Paulus? Berarti Kisah para Rasul. Apakah pada waktu ketemu Paulus dengan Yesus, apakah Yesus mengatakan, kenapa kau menyakiti aku? Aku adalah Tuhan. Ada nggak mengaku Yesus? Dia bilang, kamu siapa? Engkau siapa? Kau ke Tuhan? Yesus menjawab, akulah orang Nazaret itu yang kau aniaya. Ada ayatnya. Apakah dia mengatakan akulah Tuhan? Jadi apa yang harus aku perbuat? Dia mengatakan begitu. Ya kan dia buta, jadi tidak melihat. Pak, kalau mau bicara Paulus, Bapak jangan cuma lihat-lihat sepotong-sepotong. Ada kisahnya, Pak, di Kisah Para Rasul. Iya, Pak King. Ada tertulis di situ. Sebentar, Pak King, sebentar ya, Pak King ya. Memang Anda baca tidak boleh. Iya, sebentar. Bicara Baca Paulus. tidak boleh. Sebentar dulu. Baca tentang kisah Paulus memang tidak boleh sepotong-sepotong. Makanya coba Anda baca yang lengkap satu konteks. Kisah Para Rasul 9 dengan Kisah Para Rasul 22. Di situ terjadi kontradiksi kesaksiannya Paulus dalam dia bertobat. Kisah Para Rasul 9 ayat 7. Gini, saya tunjukkan datanya ya. Kisah Para Rasul 9 ayat 7 ini seperti ini. Ya, maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak seorang melihat juga pun. Jadi teman-temannya mendengar tapi tidak melihat, ya. Mendengar tapi tidak melihat. Oke. Sekarang kita baca, jangan baca seterusnya dulu, Mbak. Diam baca dulu. Seterusnya dulu. Ayat selanjutnya. Ini kan diam dulu bisa nggak? Diam ayat dulu. selanjutnya ada yang menjelaskan. Richard diam. Jangan kepanasan. Kejang-kejang. Diam. Richard jangan diam. Kisah Para Rasul 22 ayat 9. Ya. Berbeda ya. Kalau yang tadi di sini, sebentar ya. Ini teman-temannya mendengar tapi tidak melihat. Oke, kita sekarang lihat di Kisah Para Rasul 22 ayat 9. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu loh. Kok jadinya tiba-tiba melihat? Tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Nah, ini yang benar yang mana? Di Kisah Para Rasul 22 ayat 9, ini teman-temannya melihat cahaya, teman-temannya ikut melihat tapi tidak mendengar. Sedangkan di Kisah Para Rasul 9 ayat 7, teman-temannya mendengar tapi tidak melihat. Nah, ayo gimana? Kesaksiannya aja kontradiksi, mencela-mencele. Dia melihat cahaya tapi tidak mendengar apa yang dibicarakan, ya kan? Nah, makanya ini ada perbedaan. Melihat, Kisah Para Rasul, melihat tapi tidak mendengar.
Kak, itu kalau yang di ini Kisah Para Rasul 22. Melihat tapi tidak mendengar. Teman-temannya melihat tapi tidak mendengar. Ini di Kisah Para Rasul 22 ayat 9. Sedangkan kalau kamu baca di Kisah Para Rasul 9 ayat 7, ini teman-temannya mendengar tapi tidak melihat. Terbalik jadinya dengan yang tadi. Coba baca ayat selanjutnya, Mbak. Yang tadi, yang ini sekarang coba ayat selanjutnya. Ini Coba. aja kamu belum mampu mau baca selanjutnya. Tidak, baca aja dulu selanjutnya karena Ya betul. cuma ayat per ayat Ini aja mampu. ayat nggak bisa diambil sepotong-potong. Selanjutnya setelah Karena itu dia dijawab itu yang tadi ya. berkesinambungan. Setelah itu dijawab, loh, berkesinambungan gimana? Ini aja Coba teruskan ayatnya yang ini, Kamu yang ini. coba ini. sebentar sebelum Coba ini yang 9 ke 7. Diam, Ayat sebelum 8-nya ayo lanjut. coba baca Diam dulu, Bu. Sebelum Ibu hanya lanjut, baca otakmu ayat nyampe nggak 7-nya. ke sini? Sebelum lanjut, kamu punya otak nyampe nggak ke sini? Di Kisah Para Baca Rasul dulu ayat 9, selanjutnya. Kisah Para Rasul Ibu. 9, Ya, ayat 8-nya coba. Kisah Para Rasul 9 ayat 7, maka termangu-mangulah teman-teman seperjalanannya karena mereka memang mendengar, ya, mendengar suara itu, tapi tidak melihat seorang juga pun. Jadi teman-temannya dengar tapi tidak melihat, oke? Nah, sedangkan di sini ini kisahnya sama nih ya, tapi ternyata ada perbedaan. Di sini teman-temannya melihat tapi tidak mendengar. Nah, Ya. Terus apa? Kamu paham nggak di sini ada perbedaan? baca ayat selanjutnya. Nah, Ini sekarang cuma gini ambil ya, sepotong-potong. orang diam dulu, orang Ada- cerita. Di saat ceritanya di paragraf pertama saja sudah kontradiksi. Kamu masih mau lanjut dengar cerita Kibulan? Hah? Kok gitu Bener sih? yang mana? Ibu ambil cuma sepotong ayat. Coba Yang baca ayat bener yang selanjutnya. mana? Karena Anda hanya sepotong-potong begitu nggak Sebelum bisa. lanjut, coba dijelaskan ini yang benar yang Aduh. mana? Ini berbeda loh. Natalia, Anda tidak baca ayat selanjutnya, Anda hanya memotong-motong sih Nah, masalahnya di sebelum situ. Tuh, saya saya suruh baca selanjutnya, baca kamu ayat jelaskan selanjutnya, dulu. coba. Kamu jelaskan dulu sebelum dibaca Itu selanjutnya. kaget aja, jadi nggak punya dia jawaban karena nggak pernah baca itu. Kok nggak pernah baca? Itu jelas kok di situ dia melihat tapi tidak mendengar. Dia mendengar dan tidak melihat. Ini ya, Aku bantu jawab teman-temannya Pak King. mendengar. Aku bantu jawab Pak King. Tapi tidak Aku bantu melihat. jawab. Tapi versi Kristen lah. versi Aku cerita posisikan bang, dulu. Mbak. Dijawab yang benar. Ini yang mana gitu loh. Dua versi cerita, yang satu menurut kesaksian teman-teman perjalanan, Nah, sudah menurut pasti jawab. kesaksian, yang satu menurut kesaksian daripada orang-orang bersama dia. Pasti Jadi kayak gitu. teman-teman perjalanan itu ada yang melihat, ada yang tidak. Ayat 8 itu menjelaskan tentang seperti itu. Jadi Tuh kan, udah dua jelas versi kan? cerita. Itu asumsi, Versi datanya cerita. mana? Kok asumsi? Baca Datanya ayat mana? Ayat 8, baca di ayat Tuh 8. makanya saya suruh baca ayat ke-8. Dia nggak baca, coba. Ayat 8 itu yang menjelaskan bahwa 89 itu menjelaskan bahwa mereka sementara berjalan tetapi ada yang melihat, ada yang tidak. Ah, Karena dalam benar posisi Pak mereka Charles. Reba, Sulit, jatuh. Oke, sudah clear kan? Makanya Ibu, Tampilkan jangan ambil datanya, ayat Charles. sepotong-sepotong. Richard, Anda tampilkan jangan datanya. sepotong-sepotong. Makanya saya suruh Tampilkan tadi datamu, baca Richard. ayat Dari tadi asumsi selanjutnya. melulu. Oh, tampilin yang kamu Aduh. jelaskan, ditampilkan datanya mana? Tadi Tampilkan dulu Richard. Richard, tampilkan dulu datanya. Dari tadi asumsi melulu. tidak, ini baca ayat selanjutnya tadi. Ibu, saya suruh baca ayat selanjutnya. Betul yang dibilang Pak susah Charles. banget. Ibu hanya ambil di ayat Disuruh 7. tampilkan data kamu, Ayat malah 8 ke 9. minta ini lagi. Aduh. Gimana saya mau? Susah. Tidak, ibu aja kan tadi buka. Tampilkan ayat 8 dengan 9. Coba bacakan. Ayo, silakan kalau bisa. Jangan cuma di ayat 7 aja. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka Ya. matanya. Tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. Oke, lanjut lagi. 3 hari Artinya lamanya Paulus ia tidak melihat. dapat apa-apa. Betul, poin pernyataannya itu tegas. Lanjut. Loh, kok lanjut lagi? Jadi artinya Lalu- Paulus tidak melihat apa-apa. Artinya Paulus tidak pernah melihat gitu kan logikanya. Lah, ini dia bilang kok. Nah, mereka ini berarti menceritakan siapa? Teman-teman yang berjalan sama dia. Kok tiba-tiba jadinya Paulus? Betul. Ya itulah lucunya. Jadi kontradiksi antara pernyataan 97 sama 98 tadi kontradiksi. Iya, makanya ini mereka ini gimana gitu loh. Katanya tadi Paulus aja kan, tapi ternyata di sini Perlu direvisi lagi Bu Natalia. Suruh LAI direvisi lagi deh kalau gitu. Gitu aja deh sarannya.
Suruh revisi lagi aja. Dengar dulu. Bilang mau lanjut, semakin dilanjut semakin nyonyor tuh oten-oten tuh lanjutin Dengar datanya. dulu. Paulus tuh mati kenapa, Bang Richard? Paulus tuh disembelih kenapa, Bang Richard? Saya tanya. Sebentar, nggak usah kemana-mana dulu, itu aja dulu ayat tadi, kenapa disepotong-sepotong? Iya, itu kan larinya tetap Paulus. Tapi pertanyaannya kan sebagai rasul, kenapa dia mati gitu disembelih gitu? Pertanyaan saya kenapa? Iya, karena ada kesaksian dia tentang Yesus Kristus. Apa? Kesaksian Bukan dia bos, belajar lagi sejarah ya. Belajar lagi Charles tentang sejarahnya ya. Itu aja saran saya. Kenapa belajar sejarah? Sedangkan saya belajar Alkitab. Iya, Alkitab itu juga ada sejarahnya bos. Ya, itu aja saran saya. Dari sejarah itulah seperti itu bahwa Paulus mati karena pengajaran Yesus. Salah Anda. Belajar lagi ya Apa sejarah. yang salah? Belajar lagi intinya sejarah gitu aja ya. Biar tahu siapa itu Paulus. Paulus itu mati karena pengajaran Yesus. Bukan karena martir pengajaran Yesus. Tetapi karena apa? Itu ya belajar lagi sejarah deh gitu aja saran saya. Itu yang saya bilang tadi. Pengajaran Yesus. Dia Bukan mengkhianati bos. pengajaran. Bukan, dia bos. mengikuti dan mengikuti pengajaran Yesus. Bukan bos. Sehingga harus dia dibunuh. Karena apa yang diajarkan. Dia dibunuh bukan karena Yesus bos, tetapi karena politik bos. Masa karena politik? Belajar lagi makanya ya, belajar lagi. Politik itu Kamu yang gimana belajar sih? Kamu yang Richard belajar lagi ya. Yesus Belajar lagi Paulus ya. mati itu politik itu mati dibunuh karena pengajarannya yang menceritakan tentang Yesus. Anak Yahudi tidak terima. Hore. Salah kamu Richard, belajar lagi ya sejarahnya. Ya, Sejarah gimana? Paulus itu siapa? Kenapa? Politik apa? Coba jelaskan coba ayo. Hah? Ayo. Ah, belajar lagi lah, intinya belajar lagi. Kamu tahu. Aku gak akan ngajarin kalian, belajar lagi sejarah gitu aja. Aduh. Berarti kamu suka tahu juga. Richard, jangan pakai asumsi lagi Richard ya. Ini udah asumsi, kita ada literasinya. Richard, jangan pakai Dia asumsi mati ya. itu Saya punya literasinya karena tapi mengajarkan tentang Yesus. Umat Yahudi tidak terima. dan gitu aja Richard, saran saya belajar lagi Makanya tidak coba, gitu aja ya. politik apa? Jangan hanya ikut Dong. dogma ya. Makanya nggak Jangan bisa ikut kan? dogma. Ada buktikan Ya, kan? ya. Buktikan dong. Oh nanti saya Buktikan. kasih data nanti Ini kayak makanya. tadi asumsi melulu. Buktikan. Oke. Makanya yang penting ada datanya. Oke. Gitu. Coba, Oke, gimana? saya tanya sama Anda, Paulus siapa mati, itu ayo. Felix? Siapa Ayo, itu Felix? ayo. Dengarkan dulu Richard, dari tadi kamu bicara melulu. Siapa itu Felix? Siapa itu Felix? Dalam Kisah Para Rasul 24 20 sampai 20 sampai 24. Siapa itu Felix? Coba bacakan dulu. Gimana Anda mengambil ini? Udah, Anda kamu aja. bacakan dulu supaya kita bisa. Ada yang mengambil Udah, ini belajar, harus makanya dijelaskan. belajar. Gimana? Bacakan Belajar dulu. dulu lah. Enggak, justru saya ada cuma bawaan narasi ngajarin tapi Anda. tidak bisa membuktikan. Coba buktikan, Silakan baca Kisah bacakan Para dulu. Rasul 24 20 sampai 24. Dah saya nggak mau, Kisah Para Rasul. saya malas 24 sampai 20 sampai 24. Paulus itu adalah seorang pembuat tenda bersama Priscilia. Siapa itu Felix? Felix itu siapa, saya tanya sama Anda? Anda tiba-tiba menanyakan itu, kan juga kita bingung dong. Bacakan dulu narasinya. Ya, makanya baru pelajari aja dah, baru intinya ini. gitu aja. Baru Kita satu poin saya aja Anda nggak paham. Satu poin saya nggak Nah, paham. tunggu Berarti dulu. Anda lemah literasi. Bentar, Makasih. Kisah Para Udah, Rasul gini aja. 24 nih. Cukup ya. Harus di hadapan Felix. Terus gimana? Pertanyaannya apa? Ya, siapa itu Felix? Pertanyaan itu siapa itu Felix? Tunggu dulu, kita baca dulu Pak. Bapak jangan langsung bertanya seperti itu. Gimana? Pertanyaan kayak sekolah soal Oke. ujian aja nih. Baca, Orang makanya ujian baca. belajar juga. Oh iya, saya menguji Anda. Iya. Saya menguji Anda. Iya, nggak semua ya si Alkitab juga kita bisa mengerti Pak. Sama Anda, karena kan banyak juga Oke, tafsiran. jujur. Ya kan seperti itu kan. Itu. Ini Paulus saya bacakan. Ya. Oke, saya bacakan. Ya, lanjut. Saya menambahkan Bunda Natalia tadi ya. Paulus di hadapan Felix.
Kisah Rasul Siapa itu, 24. Felix? Tunggu dulu Pak, saya bacakan dulu. Anda bertanya kayak pengawas ujian aja nih. 5 hari kemudian Lah, iya. datanglah imam besar Ananias bersama-sama dengan beberapa orang tua dari seorang pengacara bernama Tertulus. Mereka menghadap wali negeri menyampaikan dakwaan mereka terhadap Paulus. Paulus dipanggil menghadap dan Tertulus mulai mendakwa dia, katanya, Felix yang mulia, oleh usahamu kami terus-menerus menikmati kesejahteraan dan oleh kebijaksanaanmu banyak sekali perbaikan yang telah terlaksana untuk bangsa kami. Semuanya itu senantiasa dan di mana-mana kami sambut dengan sangat berterima kasih. Akan tetapi supaya jangan terlalu banyak menghabiskan waktumu, aku minta supaya engkau mendengarkan kami sebentar dengan kemurahan hatimu yang terkenal itu. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi dan di seluruh dunia yang beradab, bahwa dia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Malahan ia mencoba melanggar kekudusan bait Allah. Oleh karena itu kami menangkap dia dan hendak menghakimi dia menurut hukum Taurat kami. Tuh kan dia didakwa sama orang Yahudi, melanggar hukum Taurat. Tetapi kepada pasukan Lisias datang mencegahnya dan merebut dia dengan kekerasan dari tangan kami, lalu menyuruh para pendakwa datang menghadap engkau. Jika engkau sendiri memeriksa dia, dapatlah engkau mengetahui segala sesuatu yang kami tuduhkan kepadanya. Dan juga orang-orang Yahudi menyokong dakwaan itu dengan menyatakan bahwa perkara itu sungguh demikian. Lalu wali negeri itu memberi isyarat kepada Paulus bahwa ia boleh berbicara. Maka berkatalah Paulus, aku tahu bahwa aku sudah bertahun-tahun lamanya engkau menjadi hakim atas bangsa ini. Karena itu tanpa ragu-ragu aku membela perkara aku ini di hadapanmu. Engkau dapat memastikan bahwa tidak lebih dari 12 hari yang lalu aku datang ke Yerusalem untuk beribadah, dan tidak pernah orang mendapati aku sedang bertengkar dengan seseorang atau mengadakan huru hara baik di dalam bait Allah maupun di dalam rumah ibadat atau di tempat lain di kota. Dan mereka tidak membuktikan kepadamu apa yang sekarang dituduhkan mereka kepada diriku. Tetapi aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Allah nenek moyang kami dengan menganut jalan Tuhan, itu jalan yang mereka sebut sekte. Aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis di dalam hukum Taurat dan dalam kitab para nabi. Aku menaruh pengharapan kepada Allah, sebab seperti mereka juga bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Dan setelah beberapa tahun lamanya aku datang kembali di Yerusalem dan membawa para pemberian lagi bangsaku, dan untuk mempersembahkan persembahan. Dan sementara aku mendapat semuanya itu, beberapa orang Yahudi dari Asia mendapati aku di dalam bait Allah. Sesudah aku selesai mentahirkan diriku, semua orang banyak dan tanpa keributan. Mereka lah yang sebenarnya harus menghadap engkau di sini. Tunggu Pak, ini kan belum selesai. Belum selesai ini ya, Panjang Pak. banget ya. Sabar, Bapak kayaknya menanyakan. Makanya kita baca dulu, Pak. Kita pahami dulu ini ayatnya, nggak bisa diambil sepotong-sepotong. Iya kan? Anda tiba-tiba menanya siapa itu Felix kan? Nah, oke, saya teruskan. Mereka sebenarnya harus menghadap engkau di sini dan mengajukan dakwaan mereka jika mereka mempunyai sesuatu terhadap aku. Namun biarlah orang-orang yang hadir di sini sekarang menyatakan kejahatan apakah yang mereka dapati ketika aku dihadapkan kepada mahkamah agama, atau mungkin karena satu-satunya perkataan yang aku serukan ketika aku berdiri di tengah-tengah mereka, yaitu karena hai kebangkitan orang-orang mati hari ini dihadapkan kepada kamu. Tetapi Felix yang tahu benar, tuh Felix kan? Tetapi Felix yang tahu benar akan jalan Tuhan menangguhkan perkara mereka. Katanya setibanya kepala pasukan Lisias di sini dan aku mengambil keputusan dalam perkaramu. Lalu ia menyuruh perwira itu tetapi dengan tahanan ringan dan tidak boleh mencegah sahabat-sahabatnya melayani dia. Ya. Dan setelah beberapa hari datanglah Felix bersama-sama dengan istrinya Drusilla, seorang Yahudi
ia menyuruh memanggil Paulus, lalu mendengar daripadanya tentang kepercayaan kepada Yesus Kristus. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri, dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, "Cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau." Sementara itu ia berharap bahwa Paulus akan memberikan uang kepadanya. Maaf, saya ulang. Sementara itu ia berharap bahwa Paulus akan memberikan uang kepadanya. Karena itu ia sering memanggilnya untuk bercakap-cakap dengan dia. Tetapi sesudah genap 2 tahun, Felix digantikan oleh Porcius Festus untuk mengambil hati orang Yahudi, dan ia membiarkan Paulus tetap dalam penjara. Felix ini di sini mungkin dia kaisar kali ya, yang mengadili Paulus. Terus pertanyaannya gimana, Bang? Ya, siapa itu Felix? Ya kalau di sini, kalau dari alur cerita ini ya, dia itu Paulus dihadapkan pada Felix. Mungkinkah dia di sini kaisar, ya, atau ketua mahkamah agama, iya kan? Terus pertanyaannya gimana? Siapa Felix? Jangan tahu. Ada nyambung. Kancilok. Semua kan. Pertanyaannya gimana? Siapa sih Felix? Ya, Felix kalau di sini ya, sepertinya dia Felix itu, nih saya ajarkan ya, Bang Richard, si Richard Silakan, biar nggak otaknya dibuka lagi. Silakan. Felix itu adalah masih ada hubungan dengan si Paulus, ya kan. Tetapi Felix ini adalah gubernur pada saat itu, wali negeri, gubernur, kan. Ya. Nah kemudian, ini saya ajarkan ini kan biar edukasi kan. Ya, silakan, kemudian Felix ini juga orang yang Helenis, ya, penyembah pagan, ya kan. Ya. Kemudian di dalam Paulus tadi memberikan uang gitu kepada si Felix gitu kan. Pernyataannya tadi menarik tadi, ada ayat 23 kalau nomor 23 salah. Artinya apa? Paulus memberikan uang kepada Felix. Felix ini ternyata memiliki biografi yang menarik gitu kan. Ternyata Felix ini adalah Claudius Felix, namanya Claudius Felix. Ini juga disebut namanya Ibu Claudius atau Antonia Minor, putri dari Mark Antony dengan Octavia Minor dan keponakan Kaisar Agustus. Nah, jadi itu belajar lagi, Bang. Jadi artinya apa? Felix ini adalah masih ada hubungan dengan si Paulus, sehingga akhirnya Paulus dipenjarakan demi untuk menyenangkan Yahudi katanya. Tetapi akhirnya setelah tahu bahwa Paulus dipenjarakan, kemudian saat itu juga Felix diganti oleh namanya Porcius Festus, ya kan? Karena ada masa jabatannya juga berakhir. Kemudian pada saat Paulus juga mendapat uang, itu di dalam 2 Korintus 11 ayat 8, ya kan? Untuk melakukan pembayaran atau memberikan upeti kepada Felix, ya kan? Dengan cara apa? 2 Korintus 11 ayat 8 adalah merampok uang jemaat untuk melayani orang-orang besar. Orang-orang besar siapa? Untuk pembesar-pembesar pada kerajaan Romawi pada saat itu, ya kan? Di mana Paulus mengasihkan uang kepada Felix. Nah, kemudian kisah para Rasul 23 ayat 23 ayat 5, di mana Paulus juga pernah menampar imam besar dan dia nggak tahu Paulus itu sebagai imam besar. Nah, kalau kita coba klik Google kosong, Paul_first trial before Nero, itu nanti ada namanya Bible Study, nanti akan ketemu, Bang, jawabannya, ya. Di mana pada saat sidang pertama Paulus itu pergi ke Spanyol, kemudian ditangkap oleh Kaisar Nero. Karena apa? Karena pada saat itu Paulus sedang melakukan semacam kudeta gitu kan, kudeta terhadap Kaisar Nero. Nah, kenapa begitu? Karena pada saat itu Claudius, yaitu istri dari Agrippina, itu kan Britannicus, ya kan. Nah, kemudian Nero tidak terima. Ini sejarahnya, Bang. Paulus itu kenapa dipenggal? Jadi bukan karena faktor masalah dia sebagai membela iman Kristen, enggak, tapi lebih kepada politisi ini kan. Makanya belajar sejarah dulu, Bang Richard, ya. Kenapa pada saat itu Paulus itu salah satu kelompok dari Britannicus, ya, karena dia punya dana besar gitu. Dia bukan orang miskin, Paulus ini, ya.
Britannicus ini pengikutnya orang-orang kaya semua, termasuk Paulus. Akhirnya istri dari Claudius itu membunuh Claudius dengan meracuni. Sedangkan Britannicus juga dibunuh juga oleh Kaisar Nero dengan racun. Akhirnya Paulus pun akhirnya melarikan diri gitu kan. Setelah di sidang pertama dia ditangkap, kemudian di sidang kedua berikutnya dia akhirnya kena kasus pada sisi politik menjatuhkan atau kudeta kepada Kaisar Nero. Itu jadi bukan karena faktor iman Kristen, Pak. Dia sebagai martir. Nah, itu sebagai sejarahnya, Bang. Oke ya, biar belajar lagi. Ini ada ayatnya di sini, jangan salah. Pak, ada ayatnya di sini karena dia memberitakan tentang Yesus. Gimana sih? Ya, Ini kan aja. apa?